Indri. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini PI yang kedua ya? PI kedua, sudah jalan 1 bulan. Mudah-mudahan ada perubahan di sekolah atau di Indrinya. Saya harapkan gitu. Fokus PI pada hari ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Yang ketiga adalah diskusi rencana perintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Nah, itu kan ada lembar pemetaan Lokakarya. Ada tugas di Lokakarya 1 itu lembar pemetaan Lokakarya. Dan yang keempat yang gak kalah penting adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Dan ini dikomunikasikan ke KS sama ke rekan sejawat. Rekan sejawat nanti saya sebagai PP sebagai moderator aja. Gitu. Kita yang mimpin nanti belum jadi. Siapa? Ya. Oke, kita akan ke pertama refleksi diskusi tentang refleksi lingkungan belajar di sekolah. Ya, ini yang perlu kita diskusikan. Terus terima kasih sudah masih semangat sampai ke PI 1-2 ya. Kemarin tugasnya aksi nyata itu cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Diseminisasi tentang guru penggerak. Terus saya tanyakan dulu dukungan Bu selama ini. Dukungan sekolah bagaimana? Dukungan sekolah itu sangat mendukung sekali Bapak dari kegiatan CGP ini. Dari mulai saya minta izin untuk membuat pojok literasi, kemudian saya minta izin ke Bu KS untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, itu sangat mendukung sekali. Bahkan ketika kepala sekolah tidak bisa pada hari yang saya tentukan, itu saya diminta untuk menunda sedikit, jadi sampai Bu KS itu bisa, agar Bu KS itu, Bu kepala sekolah bisa turut serta dalam diseminasi budaya positif itu. Begitu ya. Gitu. Sangat mendukung sekali Bapak sekolah. Itu dukungannya dalam bentuk apa? Dukungannya dalam bentuk verbal, selain itu dukungan tenaga juga dari kepala sekolah. Tenaga kepala sekolah. Turut serta juga Pak, teman-teman juga. Tantangan Bu yang dihadapi dalam menjalani selama ini sebagai guru penggerak. Kalau tantangannya sih menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah yang sebetulnya dari awal masih belum terbiasa, seperti kayak membuat keyakinan kelas seperti itu Bapak. Itu butuh kita terbiasa aja dulu. Kebiasaan siswanya juga. Apalagi Bu? Kemudian tantangannya mungkin ini Pak, kayak pengadaan buku pendukung untuk membiasakan literasi membacanya, itu masih dipikirkan. Apa Bu yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tentang kebiasaan literasi membaca? Iya. Pertama saya langkah awal itu membuat pojok literasi di kelas, karena memang sebelumnya tidak ada apapun di sini Bapak. Ya. Pojok literasi, kemudian itu juga antusias sekali mereka untuk membantu saya mengadakan pojok literasi. Hanya saja untuk bukunya itu masih seadanya. Seadanya. Masih belum banyak koleksinya gitu. Itu sudah action ya? Sudah action. Untuk membiasakan mulai gemar baca tuh. Pertama programnya sekolah itu memang ini Bapak, literasi mengaji aja dulu. Literasi mengaji. Kalau misalkan baca buku seperti non fiksi atau buku pelajaran kan memang sudah terbiasa di kelas. Kalau non fiksi begitu nanti masih kita pikirkan untuk pengadaan bukunya itu seperti apa. Nah,
ini kalau untuk pengadaan buku nih, tantangannya apa yang dilakukan Bu? Kalau pengadaan buku ini jujur terus terang saya masih belum tahu alurnya, pengadaannya itu mau seperti apa Bapak, karena kita juga keterbatasan anggaran di sini. Nah, untuk meminta bantuan siswa mencari itu di sini SDM-nya siswanya juga kayak kurang ke kota gitu loh. Yeah. Nah, jadi mereka untuk akses itu juga susah. Nah, saya itu mencoba mencari kontaknya perpustakaan umum. Yeah. Nah, sudah saya kontak itu perpustakaan umum. Saya disuruh ke kantornya di sana untuk konsultasi. Ada alurnya gitu Bapak. Kalau mau pinjam buku itu bisa. Dari lembaga itu bisa. Jadi harus ke sana dulu, tapi masih belum saya lakukan. Hanya saya sebatas kontak dulu dan nanti mau saya sampaikan ke kepala sekolah. Alurnya seperti apa. Cuman kalau perpustakaan umum itu hanya meminjamkan gitu Bapak. Meminjamkan buku. Ya, sudah luar biasa. Jadi ada action, sudah ada pemikiran jadi tantangannya dana nggak ada, terus SDM siswanya juga kayak gitu ya. Tapi sudah bisa dipikirkan bagaimana tetap mengadakan buku. Biarpun itu pinjam, itu menurut saya itu luar biasa. Menurut saya sih. Jadi ada ide-ide, jadi ada action, ada yang dilakukan, tidak diam. Dan itu kalau berhasil ya sungguh luar biasa. Bukan alhamdulillah ya. Dengan SDM sekolah minim segini di pinggir ya, tapi tetap usaha, jadi tetap usaha. Ya itu tantangan sudah dijawab, kebiasaan itu cara ngaji, terus mau kerjasama dengan perpustakaan umum ya. Perpustakaan keliling nggak sampai sini ya. Sepertinya kalau perpustakaan umum itu ada perpustakaan kelilingnya juga Bapak. Nanti ya? Iya, nanti saya komunikasikan lebih lanjut dengan pihak perpustakaannya itu prosedurnya seperti apa agar bisa ke sini gitu. Iya. Karena kalau anak-anak yang dibawa ke sana itu kesulitan. Nggak mungkin ya. Kemungkinannya sangat kecil. Sangat kecil sekali. Jadi saya yang harus proaktif untuk mendatangkan gimana caranya buku itu ke sini. Oh iya, betul, cocok dan ditunggu actionnya ya. Terus apa rencana ke depan Bu Juri agar kegiatan guru penggerak ini berjalan maksimal? Untuk rencana ke depan, yang pertama saya harus mengembangkan diri saya, mencari informasi dari sekolah-sekolah lain. Nanti bisa saya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Gitu. Amati, tiru, sebenarnya ada lagi Bu. Modifikasi kan gitu, amati, tiru dan modifikasi. Yang ini sebenarnya ada satu inisiatif. Itu yang kadang orang lupa. Jadi punya inisiatif itu, jadi otak terus berpikir saya punya. Ya, kalau saya tambahan ATMI, ini-nya juga Indonesia. Tapi inisiatif. Itu tanpa yang inisiatif kan juga nggak bergerak juga. Iya, tidak bergerak. Inisiatif itu dorongan dari dalam, Iya, internal. Dan itu luar biasa. Maksudnya daya dorongnya luar biasa. Jadi kalau ATM nggak ada inisiatif juga bisa jalan. Iya. Jadi yang paling penting inisiatif. Terus berpikir, terus cari ide dengan keterbatasan. Nanti insya Allah ada perubahan. Itu yang mungkin ditekankan Bu Indri ya. Refleksi. Nah, Bu Indri, kita masuk ke sesi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2. Masih ingat ya Bu Indri ya? 1.1, 1.2, 1.3. Apa saja yang boleh dipelajari? Untuk perubahan diri ketika mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 nih Bapak. Kalau 1.1 itu kan berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang paling digembar-gemborkan kan ada 3 trilogi pendidikan, Ingat Sasongkulodo, Ingmadyono Karso dan Joko Hendra.
dari ketiga itu Bapak, yang menjadi perubahan bagi saya itu sebetulnya pola pikir saya. Jadi pola pikir saya itu dulunya itu siswa datang ke sekolah itu memang mereka kewajiban, jadi mencari ilmu di sekolah gitu. Nah pada modul 1.1 itu kan pada intinya kita sebetulnya mereka punya potensi dan tugas guru itu hanya menuntun dan membersamai tumbuh kembang potensinya mereka masing-masing sesuai dengan Merdeka Belajar. Jadi mereka inginnya apa gitu, jadi kita harus mengikuti. Mereka memang sudah punya pengetahuan sebetulnya dari itu. Kita tinggal menguatkan. Itu untuk yang modul 1.1. Kemudian yang untuk modul 1.2 di situ ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Nah, kalau nilai guru penggerak itu saya untuk berpihak pada murid itu sudah saya lakukan, sudah saya laksanakan. Jadi inginnya siswa itu belajar seperti apa itu saya lakukan. Saya kasih lembaran sticky note, mereka inginnya itu belajar dengan model seperti apa gitu. Saya bagikan ke siswa Bapak dan mereka mengisi sendiri. Serius tapi santai Bu Guru gitu. Ada yang seperti itu. Oke, kalau begitu jadi kita jalankan apa yang menjadi kesepakatannya mereka dan itu terbentuk di keyakinan kelas. Sudah ada. Kemudian peran guru penggerak itu ini Bapak, banyak dari teman-teman rekan sejawat saya itu yang ingin tahu sebetulnya. Ingin tahu Bu apa aja di guru penggerak itu, apa yang dipelajari gitu. Ya jadi saya ceritakan. Kemudian bikin video-video begitu ya Bu? Iya, bikin video Bapak. Saya sebetulnya dari awal tidak tahu mengetahui tentang video itu bikinnya dari apa, dan saya secara mandiri belajar melalui tutorial itu. Kemudian saya tularkan juga ke teman-teman meskipun saya masih gagu gitu. Saya tularkan juga ke teman-teman, saya pakai ini loh, pakai Canva, tapi ini harus online. Jadi saya sudah melaksanakan itu. Jadi saya motivasi juga agar dapat ikut guru penggerak pada angkatan berikutnya juga, biar di sini terjadi perubahan yang signifikan juga. Sudah ada yang daftar? Ada yang berani daftar? Ada ya? Ada. Daftar di angkatan yang ini. Angkatan 8 atau 9 ya? Ada yang daftar. Sudah lolos belum? Belum. Belum. Tuh, itu yang modul 1.2. Untuk modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Iya, visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Iya. Nah, kalau visi guru penggerak ini Bapak visi saya itu pada saat itu adalah mewujudkan siswa yang berprestasi dan inovatif gitu. Nah, dan itu saya terapkan di sekolah. Untuk yang upaya berprestasi itu sendiri saya mengusahakan gimana caranya mereka itu punya rasa kegemaran membaca yang lebih gitu, Pak. Karena tanpa membaca kita kan juga menurut saya nih, kita juga minim pengetahuan tanpa literasi ya. Literasi itu dengan mengupayakan pengadaan pojok literasi di kelas. Itu saya lakukan. Kemudian juga konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga karya-karya siswa, minatnya siswa itu saya gali sebetulnya Bapak. Mereka itu minat di mana, atau mereka punya bakat di mana. Itu dengan saya menginstruksikan mereka, coba buat karya, terserah kalian mau karya seperti apa, dan mereka kerjakan. Terserah kita Bu, iya terserah kamu mau buat apa terserah. Puisi boleh silakan. Apa aja silahkan. Ini ternyata mereka bikin lukisan, bikin keranjang dari rotan, bikin miniatur dari stik es krim gitu. Jadi mereka sukanya apa itu mereka bikin. Ada produknya Bu? Ada Bapak, ada di kantor kalau yang. Ya nanti kita lihat. Jadi perubahan ke murid itu gimana, mereka lebih menyenangkan, lebih enjoy gitu belajar Bapak. Karena mereka tidak terikat aturan dan mereka bikin kesepakatannya sendiri. Mereka kalau sudah sepakat gitu, ini sepakat
ya, semua satu kelas begini, iya Bu sepakat gitu. Kalau mereka sudah mengajukan sendiri maka akan termotivasi secara intrinsik. Oh ini saya sendiri yang mengajukan ini, tidak saklek. Ini kalian harus begini. Itu kan peraturan namanya kalau Ya. gitu. Jadi positifnya banyak nih. Banyak positifnya banyak. Jadi ke siswa juga timbal baliknya itu lebih aktif. Lebih aktif, terus mungkin Inisiatifnya lebih ada. muncul. Betul ya? Iya, muncul inisiatifnya. Termasuk mungkin yang tidak dipikirkan mungkin bisa keluar mungkin. Enggak, yang bisa Yang- dipikirkan mereka mungkin bisa Yang keluar. bisa, maksudnya Windy misalnya mikir A, ternyata ada yang B gitu. Iya. Betul nggak Ibu? Iya, betul Pak. Ketika mereka saya suruh bikin kayak Bu, saya buat gambar gitu. Nah, di pikiran saya nih, ini ya gambar biasa dengan anak SMP gitu. Iya. Nah, ternyata ketika jadilah kok di luar ekspektasi saya, jadi gambarnya sangat bagus sekali. Seperti lukisan gitu. Nanti kita coba ambil gambarnya Bu ya, hasil karya siswa yang bulan kemarin Windy karya siswa ternyata masih belum, tapi hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada. Sudah ada. Iya. Ya, memang butuh waktu. Tidak apa-apa, sudah ada perubahan. Bagaimana perasaannya Bu kalau setelah mengimplementasikan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Bu ya, yang secara nyata Bu? Ya. Perasaan saya ya sangat senang sekali Bapak, dan saya lebih enjoy juga karena mereka itu tidak tertekan gitu untuk melaksanakan pembelajaran, dan mereka lebih senang seperti itu. Saya juga kalau siswa senang kan pasti saya juga lebih senang juga. Nah itu perasaan saya. Kemudian yang kedua adalah saya melihat bahwa sebetulnya anak-anak saya itu punya potensi. Cuman ya kalau misalkan bukan di akademik, dia punya potensi di sisi lain, dan itu harus kita bersamai. Dan kita dampingi tumbuh kembangnya. Begitu. Luar biasa. Jadi potensi diri itu dulu pernah ditangkap nggak sebelum? Tidak pernah. Jadi tidak pernah tahu potensinya mereka itu seperti apa, tidak pernah tahu Bapak. Jadi ditangkap setelah ikut guru penggerak. Iya. Ditangkap setelah ikut guru penggerak. Ternyata siswa saya ini punya potensi yang berbeda-beda. Iya, potensi yang di luar pikiran kita ya. Iya, di luar pikiran. Apa yang sudah baik, sudah banyak, terus apa Bu yang perlu diperbaiki Bu? Yang perlu diperbaiki Kedepannya. kedepannya adalah konsistensi untuk menjalankan pembiasaan budaya positif di sekolah. Dan itu tidak bisa saya laksanakan sendiri. Kalau kita laksanakan sendiri, hanya saya sendiri, guru penggeraknya kan juga tidak akan terlaksana maksimal. Dan itu harus ada pembiasaan, konsistensi dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Dan itu sudah saya laksanakan pada langkah awalnya adalah diseminasi budaya positif kemarin. Itu langkah awal yang saya tularkan ke teman-teman atau rekan sejawat agar gimana caranya konsistensi itu nanti betul-betul dilaksanakan. Langkah awal yang saya tekankan di situ adalah coba dulu membuat keyakinan kelas setiap kelas gitu. Jadi itu Bapak. Konsistensi mengajak teman sejawat. Konsistensi mengajak teman sejawat untuk menerapkan budaya positif. Budaya positif. Ini nanti kita akan bahas tentang konsistensi mengajak teman sejawat. Itu aja mungkin tentang refleksi perubahan diri. Bu Indri sudah bagus sekali, sudah kayak mendarah daging ya. 1.1, 1.2, 1.3 itu kan belajar Dewantara. Berkaitan. Ya, saling berkaitan. Yang terakhir adalah visinya. Visi itu luar biasa. Dengan visi kita bisa mencapai cita-cita. Kita akan lebih dalam bedah. Dan kita masuk ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya, Bu. Jadi kemarin sudah dipetakan di Lokakarya 1. Ya. Peran apa aja Bu yang sudah Bu Indi yang ada di komunitas sekolah? Bu Indi sebagai apa nih? Salah satunya adalah saya sebagai pembentuknya dulu Pak, penggeraknya, ya. Penggerak komunitas. Nah sebelumnya kan di sini belum pernah ada komunitas praktisi. Ya. Nah saya bentuk itu nanti saya inginnya
ada komunitas karya siswa. Karya SMP Satu Atap Pujer gitu. Nah, di dalamnya nanti saya juga akan melibatkan guru-guru dari semua mata pelajaran karena mereka kan karyanya bukan hanya karya di mata pelajaran tertentu. Jadi di semua mata pelajaran memungkinkan mereka menghasilkan karya. Nah, nanti bisa didokumentasikan dan bisa didiskusikan bersama, itu nanti dibuat seperti apa di grup itu. Itu tentang komunitas di sekolah. Begitu ya. Selama ini masih ikut apa ya? MGP. Ya? MGP. Sebagai peserta ya? Sebagai peserta kalau MGP. MGP ya. MGP. Nah, ini mau rintis komunitas baru ya? Iya, di sekolah. Karya siswa ya? Iya, komunitas karya siswa SMP Satu Atap Pujer. Jadi komunitas praktisi nanti bisa lah. Jadi bagus sudah. Apa Bu yang mau di dukungan awal atau tindakan awal? Tindakan awal itu membentuk grup dulu. Nah, dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Nanti kita bentuk grup, kemudian di grup itu nanti dimasukkan kepengurusannya. Nah, nanti di situ antar guru saling bekerja sama untuk saling mendokumentasikan hasil-hasil karya siswa yang sudah terbentuk, Bapak. Jadi nanti dikumpulkan di situ. Nanti siswa juga saling digali potensinya. Jadi mereka ingin menghasilkan karya seperti apa, itu silakan ditampung. Tidak hanya saya, jadi guru-guru juga bisa. Berkaitan sama mata pelajarannya juga bisa. Itu nanti bisa dikumpulkan buat menggali potensi yang mereka punya, begitu Bapak. Begitu ya. Ya, sudah ada ide karya siswa, terus tantangan Bu, kemungkinan tantangannya. Mungkin karena ini masih baru ya Bapak, jadi mungkin ada beberapa guru yang masih belum tahu harus karya yang seperti apa. Sebetulnya kan karya yang seperti apa itu saya tidak menekankan untuk yang terlalu bagus, yang penting siswa itu tergali potensinya begitu. Boleh yang sederhana, yang penting mereka menghasilkan karya begitu. Jadi kalau guru-guru kan mungkin saat ini belum terbiasa untuk menerapkan ini pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau proyek itu kan nanti ada karyanya pasti siswa itu. Begitu ya. Jadi nanti butuh tantangannya adalah bagaimana memberikan edukasi ke guru-guru untuk memicu siswanya untuk berkarya, gitu ya. Menghasilkan karya. Apa Bu yang menarik Bu jadi pembelajaran karena nanti ini membentuk komunitas Bu yang menarik Bu, kemungkinan cita-cita saya gitu Bapak. Cita-cita saya itu sebetulnya nanti ketika karya siswa itu sudah terkumpul, maka kita di sini bisa mengadakan pameran karya. Karena di sini kan kita kumpul dengan SD juga Bapak. Nah, nanti bisa imbasnya itu akan berdampak ke serapan murid siswa SD di sini. Oh, ternyata di SMP Satu Pujer ini ada gelar karya gitu. Saya bisa menyalurkan potensi saya di sini. Jadi harapannya ke situ Bapak nanti. Ketika kita sudah terbentuk mengumpulkan karya-karya siswa itu. Dan itu harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Ya. Jadi hindarin dulu Bu, nanti bisa meluas lah. Bisa meluas. Jadi ide-ide nanti kan bisa ditelurkan ke lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar betul. Itu yang komunitas sudah ada mau rintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ya. Jika belum, strategi apa kira-kira Bu? Tadi ya? Iya, sudah tadi saya diskusikan dulu ke kepala sekolah, kemudian ke rekan sejawat, nanti kita bikin grup apa? Kita bikin grup, kemudian didiskusikan lebih lanjut untuk mendokumentasikan karya-karya siswa yang akan direncanakan oleh guru-guru gitu. Kalau yang sudah punya karya bisa langsung didokumentasikan dan dikumpulkan. Nanti kita susun program kerjanya itu bisa melaksanakan gelar karya itu apa 1 tahun sekali. Dari yang 1 tahun apa sih karya-karya siswa yang sudah dihasilkan gitu. Jadi kita nanti di akhir tahun bisa dipamerkan gitu. Jadi komunitasnya itu nanti bisa ini Bu, jadi ada kayak ketua juga, ada
mungkin ada bendahara, ada sekretaris. Biarpun itu lingkupnya kecil ya. Iya. Jadi yang penting terbentuk dulu. Jadi embrionya sudah ada dulu. Nanti kalau sudah terbentuk ide-idenya, insya Allah bisa ada tuh. Ide-ide mau mengadakan acara apa atau apa gitu. Mungkin itu. Iya. Jadi Bertahap. dibentuk dulu lah. Iya. Jadi strategi. Ya banyak itu tadi strateginya. Iya. Ya jadi di action aja Bu. Ya, tinggal di action, tinggal dilakukan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita pertama dulu ya, selamat datang Bu Kepala Sekolah Bu Dia ke forum diskusi pada pagi hari ini yang akan nanti dipimpin oleh Bu Ibu. Jadi nanti kita coba bedah tentang visi dari SMP N1 atap Hujan. SMP iya, atap Hujan. Ini sebenarnya kita ngobrol aja ya. Mungkin nanti bisa jadi referensi. Nanti silakan Bu Indri untuk memimpin jalannya diskusi. Mudah-mudahan bisa ada perubahan, maksudnya perubahan bukan dalam bentuk visi, tapi perubahan dalam bentuk karakter berpikir, kebiasaan budaya positif yang akan diterapkan ke siswa. Jadi kita harapkan dari pendidikan guru penggerak nanti ada efek. Jadi satu guru dari guru ini ada efek ke siswa lebih baik. Biasanya kalau siswanya lebih baik, insya Allah nanti sekolahnya akan lebih baik. Begitu. Iya, begitu Bu Dia. Tanpa panjang dan lebar, mungkin saya akan serahkan ke Bu Indri untuk memimpin jalannya diskusi. Topiknya yaitu tentang visi dan Makassar perubahan, gitu ya. Monggo Bu Indri silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan visi dan Makassar perubahan. Visi itu cita-cita ya. Jadi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Saya di sini didampingi pengajar praktis saya, Bapak Budi Haryono dari SMKN 1 Bujel. Di sini kita langsung aja akan mendiskusikan visi. Visi itu sendiri adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi cita-cita kita. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Jadi terbentuknya visi itu berdasarkan cita-cita terlebih dahulu. Kita inginnya seperti apa? Siswa kita itu kita diskusikan bersama-sama. Nah, di sini dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu adalah kebebasan unit pendidikan seperti sekolah, guru dan murid untuk berinovasi belajar mandiri serta kreatif. Kemudian hal ini adalah sejalan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kodrat alam dan zamannya. Nah, di zaman kita dulu sama di zamannya anak sekarang itu berbeda. Jadi mungkin di sekarang ini anak-anak itu sudah abad teknologi. Teknologinya itu sudah tidak asing lagi bagi anak zaman sekarang. Nah, di sini kita mungkin yang
Nah, di sini ada kalimat penumpang nih Bapak Ibu dengan judul cita-cita untuk murid. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang teknologi. Teknologinya itu sudah tidak asing lagi bagi anak zaman sekarang. Nah, di sini kita mungkin yang kemarin sudah mengikuti diklat IKN, di sini sudah tidak asing lagi mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada benar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan mandiri. Jadi penyusunan visi itu sebetulnya nanti harus berkaitan dan mengarah kepada karakter pelajar profil Pancasila. Gitu. Nah, di sini ada kalimat penumpang nih Bapak Ibu dengan judul cita-cita untuk murid. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang dari 6 pertanyaan itu mohon dipersilakan. Boleh berapa aja Pak? Impian kita. Ya. Impian, cita-cita untuk murid kita. Yang nomor 1 mungkin dulu. Ya, oke. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Impian saya yang pertama, murid itu beriman, kemudian berakhlak yang baik, cerdas, terampil, kreatif, dan berwawasan Lingkungan. lingkungan. Apa-apa bebas. Ya, bebas. Jadi ini kan cita-cita untuk murid kita di masa depan sebetulnya. Berarti Pak Agus memimpikan murid di masa depan itu mereka senantiasa beriman, berakhlak, cerdas, terampil, kreatif dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah dijawab aja. Jawab. Murid kita adalah Titipan Tuhan ini. yang harus kita bimbing sesuai dengan kehendaknya. Yang harus kita bimbing sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Saya menjawab, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kemudian kenyamanan dalam sehingga siswa-siswa kita itu nanti menjadi harapannya adalah menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Itu betul. Bagian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Untuk yang nomor 4 saya akan coba menjawab bahwasanya mungkin di sekolah kita itu sadar betul bahwasanya mereka tergolong individu-individu yang beraneka ragam. Maksudnya seperti ini, setiap siswa memiliki kebatasan atau kemampuan yang lebih di antara yang satu dengan yang lain, dan merupakan tugas kita bahwasanya keberagaman yang ada terdapat dalam murid itu merupakan suatu kaidah atau seni yang harus kita didik agar mereka di berbagai keberagaman itu dapat mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, yaitu sebagai pelajar yang kita impikan mulai dari harapan dari nomor 1 dan nomor 2. terima kasih Pak. Berikutnya kita warga
kita bisa bersama-sama kalau kita ada tujuan yang bersama dan bisa melaksanakan tujuan itu secara bersama-sama, sehingga kita akan membentuk budaya yang membentuk karakter anak didik kita. Ya, karakter itu dibentuk dengan adanya kebiasaan dan perbuatan yang dilakukan sehari, sehingga nilai-nilai pendidikan itu masuk ke anak-anak. Oke, terima kasih Pak Nino. Berikutnya, 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nino. Oke, Ya, saya jawab lagi. iya, betul Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa kita yang bisa membentuk anak didik kita dan lingkungan kita juga bisa membentuk anak didik kita dan untuk kita. Cuma terkait dengan mimpi yang bagaimana itu tidak terlepas dari itu. Ketika siswa kita tidak bisa baca semua, maka tidak ada anak kita bisa dibaca karena input proses dan output itu dipengaruhi oleh input. Tidak serta-merta proses. Kalau inputnya nilai, maka nilai yang ada sudah sukses bagi kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita yang pertama itu kan kita memimpikan murid yang bagaimana. Jadi kita memimpikan murid yang senantiasa beriman, berakhlak, cerdas, terampil, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan yang harus kita bimbing sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kenyamanan agar tercipta karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi masing-masing dan mereka itu beraneka ragam. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membentuk budaya positif. Kemudian mengarahkan anak-anak supaya memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita wajib mengarahkan anak didik kita karena salah satu tempat tumbuh kembangnya anak didik kita adalah di lingkungan sekolah. Jadi kewajiban kita adalah membersamai mereka, bertumbuh kembang, mengarahkan mereka agar terbentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai potensinya. Oke, kita coba lihat visi dari SMP kita, yaitu terciptanya generasi yang bertakwa,
Jadi visi kita kan bertakwa, ya selalu bertakwa, kemudian cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Nah, kalau bertakwa dari sikap kepala sekolah ya sudah menjadi tauladan buat anak-anak. Jadi menjalankan senantiasa menjalankan kegiatan yang dapat mencontohkan anak-anak dengan visi yang kita punya. Kemudian kira-kira sikap murid, sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi apa, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, hormat kepada guru itu termasuk takwa juga. Ya, yang murid Bapak, murid dulu. Murid itu kira-kira contohnya seperti apa? Sikapnya? Datang menyampaikan salam, Senantiasa memberikan salam. Salaman sama guru. senantiasa salaman dengan guru, senyum siapa ya tidak Salam sama. 3S ya, Salam ya. salam senyum sapa. Anak-anak itu senantiasa bersikap mendoakan gurunya. oke. Coba saya tetap Terus selalu ya. Gaya itu. Kemudian sudah mungkin ada ya contoh sikapnya salah satunya sikap. Kemudian ada dari guru, sikap yang mencerminkan visi, sikap yang mencerminkan visi dari guru. Guru sudah datang tepat waktu. Bagaimana beliau itu sudah siap untuk memimpin siswa sholat duha bersama dan literasi Al-Quran. Itu adalah bagian contoh dari guru tidak mencerminkan visi tersebut. Nah, itu sikap guru. Kemudian berikutnya di sini ada orang tua. Kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Orang tua hubungannya terhadap menjalankan visi sekolah kita. Kemarin ada yang menjalankan itu, biar anak saya kalau ada melanggar boleh disanksi. Berarti turut serta, turut serta Mendukung program sekolah mendukung program sekolah menuju siswa yang berprofil pelajar program sekolah untuk membentuk siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Intinya orang sini ikut memonitoring, ya, seperti contohnya ibunya Ilham itu ya. kan ada di sini, jadi seringkali memberi masukan-masukan. Ya, Irfan, ibu dari Musdalifah. Apa contoh masukan? Bu, itu anak saya kalau sholat duha itu biasanya sudah ambil wudhu dari rumah. Nah, itu kan menandakan beliau itu sudah memperhatikan putranya. Jadi siap sholat duha sehingga wudhunya sudah dari rumah. Itu yang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Yang pertama, pelaksanaan. Rapat itu rapat yang pertama. Berdiskusi berkaitan dengan prakarsa perubahan. Nah, kemudian prakarsa perubahan salah satunya adalah kegiatan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Nah, itu kan mencerminkan visi kita tadi bertakwa gitu. Jadi sholat zuhur dan duha berjamaah. Kemudian cerdas. Kira-kira prakarsa perubahan apa yang dapat kita lakukan? Kalau saya sendiri, saya mengajukan ini pengadaan pojok literasi di setiap kelas, karena
siswa SMP satu atapnya. Jadi kalau hanya saya sendiri di dalamnya itu kurang apa namanya, kurang maksimal. Jadi ya saya juga ingin ada koordinasi atau mereka dengan mungkin guru prakarya nanti karya-karya siswa itu didokumentasikan jadi satu, ada grup tersendiri untuk karya siswa. Kemudian digelar Ya, gelar karya. Udah ada sekarang itu berarti kemarin Pak Pram itu bikin karya-karya juga. Iya. Jadi itu Bapak. Jadi kita bikin dulu untuk komunitas karya siswa Salah Puja. Jadi untuk dulu mengaku apapun itu nanti jika ada karya siswa, jadi siswanya yang sudah ada menghasilkan karya itu didokumentasikan dan kita nanti bisa kumpulkan itu untuk dijadikan polanya nanti ke gelar karya siswa gitu. Itu tentang tadi cerdas dan tampil ya, sama ya, karena cerdas itu kan nanti usahanya adalah pengadaan untuk pojok literasi. Jadi gimana caranya mereka itu gemar membaca gitu ya, karena ini sudah kita lakukan untuk pengajian literasi pengajian, hanya saja untuk membacanya itu masih belum maksimal. Kemudian karena ini terbatasnya buku yang iya, karena di sini hanya ada buku-buku mapel. Karena anak-anak kalau sudah buku mapel mungkin bosan, kurang minat. Nah, kami masih butuh buku-buku yang bisa membawa mereka tertarik, misalnya buku cerita atau apa. Ini masih dalam proses usaha. Ini Bu, apa namanya? Jadi chemistry-nya siswa dulu yang kita betul. Dia suka gitu ya. Ini kok bukunya menarik gitu. Nah, dari menariknya itu nanti mereka akan membaca. Isinya itu apa? Gitu. Kemarin saya bawakan buku cerita Iya. mana? Ya itu betul. Ini apa? Saya dapat kontaknya ini perpustakaan Muroso. Saya sudah hubungi. Ternyata di sana itu saya disuruh kantor sana untuk gimana prosedurnya di sana hanya bisa meminjamkan begitu bahasanya. Jadi di sana hanya bisa meminjamkan, nanti ada prosedurnya seperti apa nanti dijelaskan di sana. Nah, saya itu dapat dari teman kontaknya tugasnya perpustakaan Muroso, di sana bisa mengusahakan tapi hanya meminjamkan. Itu datang ke sekolah biasanya. Iya, perpustakaan Enak. bisa Sudah datang lagi. ya apa nanti kita mungkin Udah mau Pak masukin. Siapa? Sopir. Udah, kedua pulang. Oh. Itu kemarin saya kontak Pak Adi. Pak Adi. Itu saya juga mencoba ke perpustakaan nasional. Ternyata kalau perpustakaan nasional cuma ini ya, tidak bisa melaksanakan proposal hanya untuk MTS pesantren sama perguruan tinggi. Jadi kalau sekolah-sekolah seperti ini nggak ada ibaratnya juga ya untuk pesantren di mana. Nah itu untuk yang literasi. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau kolaborasi saya rasa tadi sudah banyak, meskipun tidak tertuang secara resmi, tapi komunikasi dengan orang tua itu sudah terjadi. Kemudian kalau dengan guru ini salah satu contohnya adalah pembentukan pembuatan pojok literasi kelas yang sudah saya laksanakan itu sudah dibantu oleh semua guru. Jadi semua sudah berkolaborasi untuk mensukseskan program atau prakarsa perubahan yang sedang diprogramkan. Termasuk ini mungkin lupa Bu Indri, kita kan sudah punya inovasi berbudu. Kemarin di sana itu juga masuk pada ramah lingkungannya. Ya, wawasan lingkungannya itu kita sudah punya inovasi berbudu yang ada di lahan itu. Jadi untuk visi berwawasan lingkungan di sini pembuatan berbudu ya, lahan berbudu, Inovasi berbudu. pembuatan inovasi berbudu.
membaca di sana ada. Jadi kalau literasi membaca itu biasanya anak-anak diberikan buku teks bacaan. Setelah itu berapa menit diberi waktu untuk menulis kembali pesan apa yang ada di teks bacaan itu seperti itu. Itu dilaksanakan Setiap hari dan dilaksanakan oleh guru yang bukan yang piket, yang ngajar pada waktu itu. Oh ya, berarti tidak harus buku pelajaran ya? Tidak, Tidak apapun bisa. Ya, sebenarnya intinya seperti ini, literasi yang mereka baca, mengetahui pesan apa, pesan yang tersirat yang mereka baca. Misalkan tentang si kecil, jadi pesan moral apa, misalkan cara buat ini. Jadi intinya kalian baca ini manfaatnya apa? Berarti intisarinya yang mereka tuliskan itu semua anak Semua. semua anak menuliskan. Berarti tidak perwakilan ya? Tidak. Jadi itu perlu tidak dipresentasikan. Nah, untuk hasil yang mereka baca, jadi biasanya tuh kalau di sana maaf ya Pak ya, sudah punya buku persiswa ya Pak. Jadi persiswa itu sudah punya buku tiap hari, tinggal ngambil, diberikan buku teks bacaan sehingga mereka menulis apa yang mereka baca hasilnya hari ini. dikasih durasi waktu berapa Pak? Berkisar 15 menit sedikit. 15 menit, sekitar 15 menit. Jadi nanti di resume begitu, nanti mengetahui tanda tangan dari guru yang bersangkutan hari ini. Nah itu mungkin kontrol guru ya. Apa yang kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar sekolah tercapai. Kalau yang orang tua, kalau untuk literasi membaca ini kontrolnya ke orang tua itu apa kita bisa minta bantuan orang tua juga? Cuma kan di sini yang banyak sih. Iya, mungkin itu pasti ya memang butuh untuk kerja keras dalam hal ini. Kalau dalam urusan dengan orang tua kita memang butuh waktu yang khusus sehingga bisa benar-benar tahu bagaimana orang tua itu pedulinya dengan putra-putra mereka dalam hal ini. Iya, sebetulnya kalau orang tua banyak mbaknya. iya, kalau orang tua itu karena siswa kita juga jarang yang kadang ada orang tua yang tidak punya handphone gitu. Jadi kalau kita mau buat grup WA juga agak kesulitan. Kita bisa aja komunikasi. Iya, komunikasi ketika bertemu di sini atau tidak saya bertemu di sini atau di forum rata ketika kita undang di sini. Kemudian berikutnya apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan perancangan prantasan perubahan? Bagaimana rencana waktunya? Mungkin kita kayak yang tadi, kalau yang prantasan perubahan yang sholat zuhur dan duha berjamaah kan sudah terlaksana dan literasi mengaji. Kalau yang untuk literasi membaca itu kita nanti harus memikirkan bagaimana pengadaan bukunya terlebih dahulu. Kemudian baru kita ke programnya akan dilaksanakan setiap hari atau nanti kita bikin jurnal untuk dokumentasinya dan siswa disuruh ke resume atau salah berapa untuk teknis story. Tapi kalau hanya 2 orang itu yang lainnya ini ya santai. Jadi Harus semua. iya, jadi mungkin nanti dibentuk Kebiasaan. mungkin kebiasaan sih. Gimana caranya budaya positif itu terlaksana. Kemudian apa nih? Untuk yang tampil yang tidak lanjut bermutu tadi, apa inovasi yang bermutu ya? Inovasi akan bermutu. Inovasi bermutu tadi itu kan nanti kita targetnya
21 Januari bukan kita. Januari, Februari, Maret, April. Mulai 4 bulan bisa dipanen. Ya, mulai itu bisa dipanen sampai 7-8 bulan nggak apa-apa. Semakin Makin besar, semakin lama. Minimal 4 bulan. 3 bulan. 3 bulan bisa. 3 Tapi bulan itu kecil. cuma kecil. Makanya kita kebutuhan. Kalau kebutuhannya supermarket itu 3 bulan lebih. Oh, gitu. Nah, kalau yang ini kan tidak menunggu panen gitu. Nah, rencana untuk yang namanya produknya siswa itu kira-kira dibikin apa? Keripik ubi madu. Iya. Ini juga apa? Ubinya enggak? Ubi madu. Udah, ubi madu. Ya, Ini kuning itu. Orange. Orange yang Bukan, orang itu ada jenis lain. Oh, Bukan beda. dong, itu apa itu? Itu mungkin kan dijual anu Pak, stik Pak. Stik ubi madu. Jangan bicara warna karena banyak warna yang sama. Oh. Oh. Langsung madu saja. Itu gimana dulu? Oh, madu saja ya. Ya Pak, kalau itu ini kan keripik kan salah satunya. Kalau dibikin stik, bisa dibikin bolu kan? Bisa. Macam-macam Mbak, Iya. bisa. Di tape bisa, Tape bisa. dibuat tepung apa itu? Tepung untuk Enak. bayi itu. Sun. Bubur So, seperti itu bisa. Saus bisa. saus. Mungkin begini ya. Kalau saus itu terlalu rendah ya. Nanti kita coba untuk yang itu tape ubi ya. Saya kok agak ini. Soalnya kan kalau Pakai ragi, ya. pakai ragi. Apa? Wajib. Iya. Tapi itu wajib pakai ragi. Iya, kalau pakai ragi kan nggak bisa. Bisa, ya, bisa tapi atau di Rasanya beda saja. Dibuat mie bisa. Bisa, banyak saya pernah tahu. Buat mie bisa. Spaghetti, ya, Iya. spaghetti. Jadi tepung dulu baru. Bisa itu sepertinya. Kita lebih nyaman. Iya. Itu kan rencana atau rencana kita, rencana kita. Nah, untuk merealisasikan rencana kita ini kan rencana waktunya kan masih tunggu 4 bulan. Minimal 4 bulan. minimal 4 bulan ya. Iya. Panen, ketika panen. Iya, tunggu panen. Nah, tapi rencana kita kan sudah ketika kita panen itu nanti mereka disuruh mengolah ya sama keterampilan untuk apa namanya? Menjual, pemasaran, mengolah dan pemasaran, mengolah dan memasarkan. Masa? Campur Oh, misalnya apa? Kemarin Bu Ida itu apa? Kepon ya? Kepon. Ya. Tapi banyak tepung. Iya, semuanya banyak. Kalau mereka kan betul-betul dari Singkongnya. Tape singkong, tape ubi juga betul-betul dari ubi. Nah, kalau Kalau klepon Sudah campur, sudah ada bahan. tidak ori itu. Ada itu apa? Peler kambing itu dari ubi. Oh, Itu juga dari tepung Mbak. Bukan, madu. Ubi. Bukan, yang itu supaya sate itu kan. Enggak, di bahasa goreng. Iya. Peler kambing sedang kita. Nunggu itu kan? Udah kayak Singkongan itu lain. Lebih kecil, dulu. Isinya ada ya? Tidak ada, cuma ubi aja. Itu dihaluskan, lalu digoreng. Dalam ada coklat lumur kayaknya. hampir sama dengan ketuk. Itu gula, rasanya sama dengan ketuk. Oh gitu. Ya. Mungkin Yang digolak itu lekas. iya. Target kita sebetulnya di sini bukan produksi yang melalui dia. Jadi mungkin itu aja dulu keripik sama tape. Tape. Dan nanti mereka diberi keterampilan untuk memasarkan produknya yang sedang mereka buat. Jadi itu aja mungkin keripik dengan tape itu aja. Kalau nanti tape ubi ini berbeda sama dulu berapa ya atau IPA bioteknologi ya. Jadi bisa Ada lagi apa itu? bisa bekerja sama dengan itu. Kemudian keripik ini juga guru prakarya juga, tapi tidak mesti guru prakarya sih. Jadi yang memiliki potensi di situ silakan didampingi siswanya untuk pengolahan, pengarahan pengolahan dulu, kemudian baru ke teknik pemasarannya seperti apa sampai hasilnya nanti. Dari packing. Itu dari packing, cara menggorengnya bagaimana. Nah itu
yang kita bentuk beberapa produk dari ubi madu, keripik tape dan keripik ubi madu dan pembuatan tape ubi. Nanti itu estimasi waktunya akan kita laksanakan ketika kita sudah panen dan sekarang sudah proses menanam. Ketika kita sudah panen baru kita ini programkan untuk membuat produk itu. Mungkin sebelum estimasi masa panen sudah mulai dirancang dulu ke anak-anak itu proses pembuatannya. Mungkin kita bisa cari langkah-langkah kerjanya itu kemudian ditampilkan ke siswa sehingga kita ketika panen sudah langsung eksekusi gitu. Itu kesimpulan dari apa yang didiskusikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya beri terus buat Windy. Pemaparannya cukup menarik. Tadi saya lihat sudah ke visinya sudah berbeda. Itu saya tangkap ini sholat duha, sholat duhur, pengajian pojok literasi, terus karya siswa yang terus yang terakhir ini wirausaha yang dibahas cukup panjang dan mendalam sampai ngomong 4 bulan. Saya pikirnya 4 bulan. Harus sabar. Mungkin di sini saya cuma menekankan mohon kepada ibu kepala sekolah, bapak ibu guru untuk mendorong dan membantu kerjasama dan gotong royong. Itu penting saya. Jadi kalau saya lihat tadi visinya cukup jauh ya, cukup mengenal sebenarnya. Ya. Boleh tampilkan di sini. Ini kan luar biasa ya. Terciptanya generasi yang betapa cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan. Tadi sudah kita bedah betapa itu salah satunya diwakili dengan sholat duha. Kalau cerdas tadi diwakili dengan literasi. Kalau terampil tadi sudah tadi ada ubi ya. Ubi. Nah, berwawasan lingkungan ini termasuk ubi tadi juga berwawasan lingkungan. Sesuai dengan lingkungan ya. Jadi tanahnya cocok mungkin, jadi bisa nah ini kalau tidak didukung oleh stakeholder sekolah, ini saya yakin susah. Jadi mohon gotong royong kerjasama stakeholder. Misalnya contoh ini, saya ambil simpel aja untuk sholat duha. Itu kalau satu guru kan susah. Jadi misalnya ada guru yang ngajarin dulu. Jadi misalnya saya nggak ngerti untuk sholat duha ini perkara seperti semua ya. Guru dan siswa. Dan imamnya sudah dijadwal. Imam sudah luar biasa. Itu kan nggak cukup satu guru. Butuh banyak guru. Nah, itu kan yang saya tekankan mungkin kerjasama, mohon untuk kerjasamanya dan gotong royong untuk mendukung visi sekolah yang sungguh luar biasa, sungguh mulia, sungguh mulia. Yang menyatakan siapa ya dulu? Yang merumuskan. Saya cerita dulu ya. Iya. Saya masuk ke sini filosofinya begini Pak. Saya masuk ke sini itu 12 Januari 2022. Saya bertanya kepada teman-teman yang sudah berada di sini, Pak Saini dan yang lain, apa Pak yang saya tanya awal itu apa Pak visi dan misi-misinya apa Pak? Buat lagi aja Bu, buat sendiri aja Bu, buat lagi. Itu jawabannya dari Pak. Oh Pak, saya kan
pemikiran saya berkarakter itu sudah mencakup bertakwa. Tapi jawaban dari Pak Agus ini nyambung, masyarakat di sini ini religius gitu. Bertakwaannya saya oh ya juga Pak, saya juga cocok dengan itu. Akhirnya berubah menjadi bertakwa. Dan yang lainnya tetap Pak cerdas, terampil. Dan kenapa saya pakai berwawasan lingkungan? Karena di sini lingkungannya kan lingkungan sawah, lingkungan yang nyaman gitu, sehingga kita tidak menutup kemungkinan tetap berwawasan lingkungan, karena lingkungan masyarakatnya juga mudah harus bisa masuk ke lingkungan masyarakat yang ada di sini. Itu seperti akhirnya tercipta visi itu. Merumuskannya nggak sehari. Iya, betul. Iya, jadi saya masih itu pakai timbang ini. Saya juga bertanya pada beberapa orang, beberapa teman, termasuk teman-teman yang ada di sini. Ternyata saya langsung munculkan di profil sekolah. Itu teman-teman sudah langsung lanjut ke kelas. Nah ini yang saya cerita kenapa itu, karena awal merumuskannya nggak sendiri, melibatkan teman-teman. Iya kan? Libatkan teman setelah saya punya melibatkan mereka. Ya salah satunya akhirnya dapat masukan dari Pak Agus itu. Teman yang lain. Iya. Nah ini kan kalau sudah melibatkan berarti kan datangnya dari Bapak Ibu sekalian. Artinya cita-citanya itu kan datangnya dari Bapak Ibu sekalian. Nah itu kalau nggak didorong dengan gotong royong bersama, kerjasama bersama, itu kan cara saya sebut itu eman-eman. Karena visi itu adalah cita-cita atau mimpi kita bersama. Jadi mungkin dari itu aja. Jadi sudah bagus, sudah luar biasa. Visinya sudah mengena dan itu konkret. Saya lihat tadi itu ada sholat duha, ada pengajian pojok generasi yang mungkin belum sempurna, tapi sudah action. Saya sudah sungguh luar biasa. Ada mengaji lagi Pak, sudah kalau itu ngaji. Oh ada ngaji. Iya. Ya sudah cukup bagus. Tidak hanya baca dunia. Bagian dunia ya. Iya. Sudah cukup Bu Indri sudah bagus memaparkan visi sekolah, membedah visi sekolah ya sampai ke UB tadi ya. Terima kasih mungkin ke Bapak Ibu sekalian, terus terutama ke Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung, sudah mau diskusi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi yang sudah bersedia datang ke sini mendampingi Bu Indri sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Budi ini dan adanya Bu Indri sebagai guru penggerak, yang namanya penggerak Bu Indri. Jadi bagaimana nanti Bu Indri bisa memotivasi atau menggerakkan teman-teman yang ada di sini untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itu yang kita, khususnya saya pribadi sebagai pimpinan di sini ya, yang dipercaya bagi amanah pimpinan, saya berharap betul pada Bu Indri bagaimana menularkan ilmu yang sudah Bu Indri itu dapatkan di pelatihan sebagai guru penggerak itu, yang mana insya Allah Bu Indri juga akan lulus di sana nanti. Insya Allah di bulan Desember ya Pak? Bulan Juli. Bulan Juli. Ya dipercepat. Oh dipercepat. Ya dulu 19, sekarang 6 bulan. Oh saya kira Desember. Jadi bulan Juli sudah. Insya Allah Bu Indri terpilih nanti atau masuk pada guru penggerak. Amin. Nah, saya harapkan betul Bu Indri bagaimana ilmu itu nanti benar-benar bisa tertular ke teman-teman itu, sehingga nanti sekolah ini yang katakanlah sekolah yang kecil, tapi saya merasa sekolah ini sekolah hebat Pak. Yang mana saya masuk di sini, perlu saya ceritakan Pak. Teman-teman di sini ini welcome. Jadi saya merasa nyaman walaupun sekolah ini saya jauh dari rumah, tapi saya merasa nyaman di sini karena teman-temannya itu nyaman, juga mau diajak untuk berkembang, mau juga untuk diajak maju, mau juga untuk diajak berubah.
Yang saya lihat seperti itu, Pak. Nah, insya Allah nanti dengan adanya Bu Indri sebagai guru penggerak, nanti teman-teman juga bisa sedikit demi sedikit bisa merubah yang asalnya mungkin. Karena kalau satap ya, sekolah satap itu cenderung dan orientasinya kadang sekolah kecil dan sekolah yang tidak mampu berbuat apa-apa itu, Pak. Tapi untung alhamdulillah itu Pak Kadis orangnya kan maju sehingga dia tidak mau menganaktirikan sekolah satap. Dan itu yang memotivasi kami sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan itu bagaimana mengajak atau membuat sekolah satap ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah reguler yang lainnya yang katakanlah maju. Dan ini memang butuh perjuangan, masih merangkak. Tapi dalam rangka merangkak ini paling tidak kita sudah punya tujuan dan punya motivasi untuk bagaimana menjadi sekolah ini menjadi sekolah hebat nantinya. Dan saya yakin bisa ya Pak, kalau kita itu punya kemauan. Karena apa-apa itu tergantung pada mau. Kalau kita mau insya Allah ada. Walaupun katakanlah dana tidak ada, insya Allah dana itu nanti ada kalau kita mau. Saya yakin seperti itu dan kita harus optimis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit pertanyaan Bu. Ya. Selama 1 bulan Bu Indri sebagai guru penggerak, adakah perubahan? Jujur aja. Ya kalau yang saya perhatikan ada Pak. Contoh kecil di sini Pak, di kelas ini ya. Ini juga sebagian besar kerja dari Bu Indri dan wali kelas. Bagaimana menciptakan di sini. Ini kan sudah bagian perubahan katanya Pak. Kelas seperti ini, yang awalnya kelas kosong melompong tidak ada daya tarik atau apa, ini sudah kelas ini merupakan daya tarik sudah ke anak-anak itu. Nah ini yang mengerjakan sudah sebagian besar anak-anak. Bu Indri hanya ini seperti ini mengarahkan ini, yang mengerjakan itu semuanya siswa. Itu bagian kecil Pak. Nah, sudah contoh-contoh yang sudah Bu Indri tularkan dan ini nanti insya Allah kedepannya Bu Indri akan bagaimana membuat teman-teman guru yang lain bisa tergerak di Ya, terima kasih Bu sudah dapat komentar yang positif. Ini baru P yang kedua ya, anggap saya 2 bulan. Ini masih kulitnya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah luarnya dapat, nanti internetnya di guru nanti akan kena. Jadi ada sesi nanti dah. Kalau saya buka, biar jadi rahasia dulu. Karena saya sudah saya sebagai pengajar praktek sebenarnya sudah berdarah-darah ngikutin guru penggeraknya juga selama 20 hari. Jadi saya tahu proses mulai dari bawah sampai nanti ke puncaknya ke panen karya. Ada di bulan ke-7 sama nanti di bulan Juni, awal Juli. Jadi mohon dukungannya kepada Bu Indri, stakeholder yang lain. Terus nanti ada regenerasi, saya sudah senang sekali Pak. Saya Pak Selamat ya. Ya, mudah-mudahan lulus Pak sebagai guru penggerak. Nanti bisa merasakan suka duka jadi guru. Banyak sukanya, banyak dukanya. Tapi dari suka duka itu nanti akan melahirkan budaya-budaya positif yang tidak hanya lingkungan yang kena, tapi juga imbas ke personal. Bisa ditanya ke Bindi. Adanya yang tidak tahu ini. Iya, luar biasa pokoknya Bapak Ibu, luar biasa. Pokoknya sudah ada yang mau ikut sudah luar biasa. Untuk ke guru saya dan Bu Asisa juga pernah diajari aplikasi itu sama Bu Indri. Aplikasi Canva ya? Iya. Sudah punya YouTube Pak? Channel YouTube? Iya. Ada. Tadi sudah banyak sekali kita refleksi tentang lingkungan belajar sekolah, diskusi refleksi perubahan tentang mempelajari modul ya 1.1 sampai 1.3, diskusi rencana politik komunitas praksi sekolah. Yang terakhir itu komunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang tadi itu luar biasa itu. Banyak sekali masukan, banyak sekali yang perlu didiskusikan, dan itu kayaknya hidup ya, sekolah ini kayaknya hidup. Kita lihat tadi
kalau saya lihat tadi taknya hidup. Cuman sekarang saya ingin apa hal yang paling menarik Bu Indri selama proses pendampingan hari ini? Hal yang paling menarik ya ini Pak, diskusi mengenai visi sekolah itu, bedah visi sekolah itu menarik sekali. Ya. Jadi dari situ itu muncul ide-ide Bapak, muncul dengan sendirinya ide-ide itu. Bedah visi sekolah itu hal yang paling menarik dan muncul dengan sendirinya. Apa yang buat menarik Bu tadi? Yang membuat menarik adalah diskusi yang sangat menyenangkan dengan guru-guru, masukan-masukan dari guru-guru, kemudian ide-ide juga banyak dari guru-guru dan tantangan kedepannya Bapak. Tantangan kedepannya dari prakarsa perubahan yang harus kita lakukan bersama. Tantangan kedepannya? Iya. Oh iya. Yang menarik. Saya suka tantangan. Challenge. Apa lagi Bu yang menarik? Yang menarik lagi adalah kita bisa bertukar pikiran, bisa saling sharing sesama teman guru dan Bapak pengajar praktik juga. Itu yang menarik dari pendampingan kedua hari ini. Oh iya, sudah cukup banyak ya, sudah cukup melelahkan. Hari ini tapi cukup bahagia. Cukup bahagia karena dapatnya banyak. Banyak ilmu dapat. Jadi kita sudah bertukar pikiran ya. Terus apa yang sudah, ini saya ke saya sekarang. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari saya ke depannya. Apa yang sudah baik dari saya, apa yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik dari Pak Rudi adalah Pak Rudi membimbing kami CGP itu dengan sangat baik, dengan ilmu-ilmu yang bisa kami tangkap dan sebagai refleksi kami ke depannya agar menjadi guru yang lebih baik lagi atau calon guru penggerak yang terus bergerak Bapak. Terus bergerak ya. Terus bergerak. Kemudian mungkin yang perlu diperbaiki dari Bapak Rudi, mungkin jangan bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak. Jadi ini tadi mendadak juga ngabarinnya. Jadi mungkin Pak Rudi kan biasanya sering mengingatkan kami juga perlu diingatkan Bapak. Dan itu jangan menghilang dari sifatnya Bapak. Dari peredarannya. Iya. Jadi Pak Rudi itu sangat intens sekali mengingatkan kami. Ini jangan lupa tugasnya begini nih hari ini, deadline hari ini itu sudah menjadi karakter Pak Rudi dan memohon jangan dihilangkan. Karena kalau itu hilang bagi kami ya ada yang kurang. Gitu ya. Ketika itu dikabarinya mendadak, jadi kayak yang merasa kehilangan gitu. Jadi ya mungkin Bapak Rudi agak sibuk atau bagaimana. Jadi mohon itu jangan dihilangkan karena itu sebagai mawas diri kami. Oh iya, tugas saya belum selesai. Gitu ya. Wah, terima kasih sudah ngasih yang baik, ngasih yang perlu diperbaiki. Sebenarnya saya kapan hari gaspol, sekarang agak kendor karena ada yang Pak agak santai, oke santai. Ternyata oke lah, manusia kan macam-macam. Saya terima itu, saya terima kasih. Mungkin saya ambil tengah-tengahnya Bu. Jadi yang kemarin gaspol, Pak jangan Oke, saya turunin. Kayak kemarin saya lagi 80, saya turunin dah jadi 60. Tapi tetap ada di track waktu ya, track waktu. Karena aksi nyata itu luar biasa itu aksi nyata. Aksi nyata itu memang luar biasa. Jadi kolaborasi dengan orang, terus menyalurkan diseminasi ilmu yang kita dapat, dan itu kalau sudah dilakukan saya apresiasi luar biasa. Pokoknya luar biasa lah. Kalau sudah ke aksi nyata 1.4 itu sudah luar biasa. Terus sudah saya juga mengapresiasi Bu Indi sudah ikut daring, tidak pernah bolos, selalu konten selama 1.1 sampai 1.4. Nah ini nanti lokal karya minggu depan, di lokal 2 nanti kita masuk modul, sebelum lokal nanti masuk modul 2 titik ya, masuk modul 2 ya Bu ya. Dan itu lebih greget lagi ya, lebih greget lagi terus terutama ke personal. Jadi kalau personalnya bercahaya, insya Allah lingkungannya nanti bercahaya. Itu yang
nanti akan kita dapat. Nah, jadi nanti triggernya nanti di situ. Jadi kalau Ibu Indri bercahaya, insya Allah akan menerangi lingkungan sekitar. Jadi terima kasih sudah pembelajaran daring sudah benar, sudah ikut, hasil nyata sudah oke ya. Tinggal upload ya. Tinggal upload ya. Di YouTube sudah ya. Sudah. Tinggal nautkan aja ya. Iya. Sama artikelnya juga itu tadi Pak. Terus ini Bu, tentang survei itu juga harus dikumpulkan, diinput surveinya itu yang di LMS Bu ya. Umpan balik itu. Umpan balik. Ya. Umpan balik lampiran 3 itu. Iya. Jadi ini dilakukan aja udah. Menyebarkan kuesioner, umpan balik yang ada di LMS itu. Ya. Jadi ada perjenjang tuh, ada SMP, ada SD, Iya, ada saya ngeperinnya SMA. SD itu Pak. Iya. Terus mengisi lembar asesmen mandiri ada di situ ya. Lembar asesmen mandiri. Lembar asesmen kompetensi guru penggerak. Iya, itu juga di ini. Ada di LMS, silakan dipelajari. Terus membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden. Oh. Iya, refleksi ini di LMS Di pendampingan individu ketiga nanti. Oh iya. Iya nanti lampiran 2. Jadi dokumen-dokumen jangan sampai hilang. Iya sih. Tetap aja disimpan. Terus portofolio ya kemarin. Oh iya, portofolio Digital itu diisi. Iya. Tidak ada internet tapi yang mau menunjukkan sekarang. Tidak ada apa-apa ya, saya cuma mengingatkan. Iya. Cuma mengingatkan portofolionya jangan lupa diisi. Iya. Karena contohnya saya kemarin kehilangan lembar pemetaan itu. Ya, tapi iya. sudah di scan ya. Sudah di-scan. Nah, itu harusnya diisi di portofolio Bu Indri. Oh itu Iya, semua dokumen itu diisi di situ. Diisikan ke situ, dokumen yang pernah di-scan, dokumen apa diisi aja. Kalau memang nanti judulnya beda ya bikin judul lagi. Misalnya judulnya apa, bikin aja itu menu. Dokumen. Kan bisa ya. Oh bisa. Bisa kan? Iya, kalau menu saya itu saya setting begini Bapak, kayak pendidikan guru penggerak gitu Ya. nih. Di dalamnya itu ada pendampingan sama lokakarya gitu. Iya. Ada itu. Kemudian modul itu Pak, modul 1.1 di bawahnya ada 1.1 sampai 1.4. Modul 2 2.1 sampai 2.3 gitu. Itu saya bikin subbab. Nanti saya isi sesuai dengan ini. Tugas-tugas modul 1 itu saya taruh di subbab yang modul 1.1 gitu. Nah, hasil lokal pendampingan individu juga bisa di situ. Oh iya, taruh di Iya, taruh tambahin menu lagi boleh. Terus lokal karya juga ada tugas-tugas. lokakarya Bisa ada. Oh iya itu yang isi form. Iya, di situ aja di portofolio itu kan itu portofolio pribadi. Jadi bebas itu mau diisi apa. Oh iya Pak. Kan yang menu standar sudah ada yang kemarin dari guru penggerak itu. Iya. Mau ditambahin juga boleh. Jadi nggak bingung lagi. Kalau saya nggak bingung lagi. Kalau saya nggak bingung, kalau saya kan di lokal, saya pendampingan individu sama lokal. Itu saya ada di portofolio pribadi. Bu Indi juga gitu, yang diikuti pelajaran kegiatannya apa? Pendampingan individu, terus daring juga. Daring kan misalnya tugas-tugas itu, misalnya tugas apa ya, aksi nyata itu, kan masuk aja di situ. Tugas-tugas misalnya lokal kolaborasi atau apa ya, yang kelompok itu masuk aja ke situ. Jadi selain LMS ada cadangan portofolio pribadi. Iya, portofolio digital itu. Dan itu saya gak bosan-bosan saya ingatkan. Kenapa? Karena nanti ada efeknya di lokakarya 7 atau 6 ada dan itu dibahas di situ. Ada panen karya tinggal pamerkan aja itu hasilnya itu di portofolio digital itu. Oh iya sih. Nah, itu jangan lupa loh. Memang tugasnya harus rajin, telaten. Kayak saya pribadi itu tugas-tugas saya tak masukkan situ. Nah, yang nggak masuk itu yang itu. Nah, saya sedikit kecolongan tapi nggak apa-apa. Itu kan pelajaran yang berarti buat saya, pengalaman buat. Itu ya Bu Indri. Jadi menurut saya terus aja bergerak, terus aja mencoba praktik-praktik baik buat siswa, cari-cari ide-ide yang mungkin bisa terakomodasi dengan lingkungan sekolah sini. Ide-ide baru, ide-ide apa yang mungkin yang bisa terrealisasi. Jadi itu.
terus saja semangat, jangan kendor. Kalau saya terus alhamdulillah saya diingatkan, saya sudah lepas gas ini. Hanya diingatkan saya harus gaspol lagi, oke, boleh. Jadi tiap manusia memang beda-beda, saya menghargai itu. Jadi saya mencoba tengah-tengahnya. Jangan gas-gaspol Pak. Oke, saya kendor dikit. Tapi kalau santai-santai tadi kelewat kontrol. Cukup sekarang, cukup ya, hampir sudah mulai hampir 4 jam sudah ya. Jam 8. Ya, hampir 4 jam. Sudah, terima kasih sudah berbagi praktik baik dengan saya. Ya udah, terus bergerak. Sudah pendampingan kedua ini, jangan sampai kendor semangatnya. Terus semangat. Jadi kalau capek boleh, tapi putus asa jangan.